jumpa semuanya siswa-siswi kelas 9 SMP, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Perkenalkan, nama saya Sakti Yoni Purba. Saya sangat senang karena hari ini kita dapat berjumpa melalui channel YouTube ini. Channel YouTube ini adalah merupakan media belajar yang tujuannya untuk membantu proses belajar mengajar siswa-siswi yang dilakukan secara daring. Bagi kamu yang suka nongkrong di YouTube, ini adalah channel yang baik untuk kamu karena kamu bisa belajar sambil bersantai dan kamu juga bisa belajar kapan saja dan di mana saja. By the way, bagi kamu yang baru pertama sekali berkunjung ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu, karena dengan subscribe nanti kamu akan mendapatkan notifikasi setiap ada video pembelajaran yang baru yang kami upload secara teratur. Nah, dengan subscribe berarti kamu juga sudah mendukung guru-guru yang terlibat di dalam channel ini, sehingga kami tetap semangat dalam memproduksi video-video pembelajaran yang baru. Oke, subscribe dulu. Nah, sekarang sudah siap? Oke, mari kita mulai. Materi pembahasan kita hari ini adalah bab 3, nyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Pasti kalian semua sudah pernah menyanyi kan? Mungkin di antara kalian ada yang pernah ikut kompetisi vokal solo, baik itu lomba di sekolah, di vihara, di gereja, atau mungkin di lomba-lomba yang lebih formal seperti yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun swasta. Ada banyak ajang lomba vokal solo yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Hingga ada pencarian bakat seperti Indonesia Idol, The Voice, dan lainnya. Kebanyakan dari lomba-lomba tersebut adalah kategori vokal solo. Mari kita bahas, apa artinya menyanyi solo atau tunggal, atau istilah kerennya tadi adalah vokal solo. Menyanyi solo adalah menyanyi seorang diri dengan diiringi musik di belakangnya. Menyanyi solo memiliki beban tersendiri karena seluruh keberhasilan penampilan tergantung kepada sang vokalis itu sendiri. Untuk dapat menyanyi secara solo dengan baik, kita harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah materi vokal. Setiap orang memiliki tipe suara dan karakter suara tersendiri. Sama seperti wajah kita, tidak ada dua orang yang memiliki suara yang persisan. Berikut ini kita akan membahas unsur-unsur apa saja yang ada di dalam materi vokal. Yang pertama adalah timbre atau warna suara. Bunyi suara setiap orang berbeda-beda karena getaran yang dihasilkan oleh pita suara berbeda-beda. Perbedaan ukuran pita suara, ketebalan pita suara tentu juga akan menghasilkan frekuensi yang berbeda. Bila dilatih dengan baik, maka suara akan memiliki karakter vokal yang kuat. Pita suara itu sendiri merupakan anugerah Tuhan yang tidak dapat kita rubah. Yang berikutnya adalah wilayah nada atau range vokal. Setiap orang berbeda dalam hal kemampuan menjangkau nada yang terendah atau yang tertinggi. Jangkauan nada ini disebut dengan wilayah nada atau range vokal. Penyanyi terkenal seperti Mariah Carey sangat terkenal dengan range vokal yang sangat luas, di mana dia bisa menyanyikan dari nada G crash 2 hingga ke G crash 7, yang bila kita hitung itu setara dengan 5 oktav. Judika, penyanyi Indonesia yang sangat terkenal, dapat menyanyi
hingga 3 oktav. Dan untuk seorang pria itu termasuk range vokal yang sangat luas. Nah, berapakah jangkauan wilayah nada orang normal seperti kita? Umumnya orang biasa dapat memiliki wilayah range sekitar 1,5 oktav. Namun, wilayah nada dapat dilatih hingga bisa memiliki jangkauan atau range nada yang lebih luas. Nah, setelah kamu mengetahui range vokal kamu, maka sebaiknya kamu menyanyi pada wilayah nada itu. Jangan memaksakan bernyanyi pada nada yang terlalu tinggi karena dapat merusak pita suara. Nah, sekarang kita masuk kepada teknik vokal. Yang pertama adalah sikap bernyanyi. Agar dapat bernyanyi dengan baik, maka sikap bernyanyi harus sesuai. Karena posisi tubuh sangat mempengaruhi kemampuan bernyanyi. Sikap bernyanyi yang baik, badan tegak, rileks, kaki dibuka selebar bahu, berat badan tertumpu pada kedua kaki dengan seimbang. Dada dibusungkan dalam kondisi tetap rileks. Pandangan lurus ke depan dan kedua tangan rileks di samping kiri dan kanan. Yang berikutnya adalah pernapasan diafragma. Pernapasan yang dianjurkan pada saat bernyanyi adalah pernapasan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Jika bernyanyi dengan menggunakan diafragma, maka suara yang dihasilkan lebih kuat dan bening. Dan tenggorokan tidak terasa sakit saat bernyanyi dan tidak mudah lelah. Yang ketiga adalah resonansi. Dalam bernyanyi, seorang harus dapat menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar lebih keras pada saat dikeluarkan dan sampai kepada pendengar. Kita mengenal ada 3 jenis resonansi dalam menyanyi atau tempat memantulkan sumber bunyi sesuai dengan fungsinya. Yang pertama adalah resonansi dada, yaitu memantulkan sumber bunyi pada bagian dada. Resonansi dada sangat baik dilakukan untuk menghasilkan nada-nada yang rendah. Yang kedua adalah resonansi hidung, yaitu memantulkan bunyi pada bagian wajah di seputar hidung yang meliputi tulang rahang, mulut, hingga pipi yang akan menghasilkan suara yang sedang, yang tepat, dan halus. Yang ketiga adalah resonansi kepala, yaitu memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala yang akan menghasilkan suara tinggi dan halus, yang tentunya harus didukung dengan kerja otot diafragma yang maksimal pula. Resonansi kepala ini dapat digunakan untuk menghasilkan suara yang tinggi. Yang berikutnya adalah artikulasi dan gerak mulut. Dalam bernyanyi harus memperhatikan pengucapan kata-kata yang baik pada setiap lagu yang hendak dinyanyikan, sehingga setiap kita menyanyikan satu kalimat atau kata dapat mudah dimengerti atau didengar dengan baik oleh pendengar. Yang berikutnya adalah frasering atau pengkalimatan, merupakan teknik vokal yang mengatur tentang pengelompokan kalimat atau suku kata di mana vokalis dapat mengambil napas pada saat jeda atau pada saat antar kalimat sehingga pengkalimatan itu tidak mengubah makna. Pengkalimatan hendaknya dilakukan sebelum mulai bernyanyi dengan memberikan tanda pada kalimat-kalimat sehingga memudahkan untuk berlatih dan mengambil napas pada saat bernyanyi sesuai dengan makna lagu. Yang berikutnya adalah ekspresi, mimik atau gestur. Pada saat bernyanyi,
hendaknya seorang vokalis memberikan ekspresi sesuai dengan tema lagu yang dinyanyikan. Dengan demikian, pesan lagu tersebut dapat sampai dengan baik kepada audiens. Yang berikutnya adalah latihan improvisasi lagu secara solo. Improvisasi adalah melakukan variasi pengembangan ornamentasi pada sebuah lagu dengan tujuan agar lagu tersebut terdengar tidak membosankan dan lebih menarik. Improvisasi hanya dilakukan pada bagian-bagian tertentu saja. Variasi yang dapat dilakukan untuk melakukan suatu improvisasi dapat mengubah unsur-unsur seperti yang pertama adalah unsur ritmik. Ini dapat dilakukan improvisasi dengan mengubah irama lagu, misalnya mengubah lagu ritme pop menjadi jazz, atau mengubah ritme rock menjadi dangdut. Yang kedua adalah melodis, dengan menambahkan nada dari nada yang asli dengan nada yang berdekatan. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan bahwa dengan improvisasi melodi harus menghasilkan melodi yang indah dan tidak menyimpang dari melodi aslinya. Yang ketiga adalah dinamika, mengubah keras lembutnya lagu sesuai dengan pesan yang disampaikan. Yang terakhir adalah penampilan. Untuk menghasilkan performa yang baik dibutuhkan persiapan tidak hanya pada kemampuan bernyanyi saja, tetapi juga harus didukung dengan penampilan yang baik. Penampilan yang baik membutuhkan persiapan yang baik, mulai dari persiapan fisik, kostum, hingga aksesoris. Penampilan sebaiknya harus sesuai dengan tema lagu, sesuai juga dengan tema acara dan tempat acara. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Gampang bukan? Semoga video pembelajaran ini dapat membantu proses belajar mengajar kamu. Bila ada materi yang masih kurang jelas, kamu boleh mengulang, memutar kembali video ini sampai benar-benar kamu paham. Dan bila masih kurang paham juga, kamu boleh menanyakan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Kami akan dengan senang hati membantu dan akan memberikan penjelasan tambahan bagi kamu. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Dadah.